dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa. Jika debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Oke. Keren juga ya, jubir jurkam tim ses dari Prabowo sampai sekelas presiden bisa ngomong kayak gini, nyerang personal dan tidak mengedukasi. Nah, tidak mengedukasi gimana Pak? Kita kan belajar dari pemilu yang sudah terjadi, seperti contohnya di tahun 2012 kemarin. Pak Jokowi juga ngomong kayak gini ke Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Gak cuma itu saja, Pak Jokowi juga ngomong kayak gini ke Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Gak cuma itu saja, masih ada satu lagi seperti ini. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar hak. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Jangan kita ini sering berusaha-berusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurkamnya Pak Prabowo, misalnya ini katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Nah, apakah yang kayak gitu tidak menyerang personal? Dan apakah kayak gitu tidak mengedukasi? Jelas mengedukasi. Dari omongan Pak Jokowi bilang lahan konsesi dari Prabowo, kita jadi tahu bahwa Prabowo itu menguasai 340.000 hektar di 2 daerah. Dan dari Pak Jokowi juga, kita jadi mantap bahwa kita tidak bisa memilih orang yang mempunyai beban masa lalu untuk memerintah negara. Yang selanjutnya bikin kecewa adalah Pak Jokowi juga ngomong soal data pertahanan. Katanya data pertahanan itu sangat rahasia, tidak sama seperti toko kelontong. Nah, ini kan lucu ya. Kalau emang data pertahanan itu serahasia itu, nggak mungkin kan KPU membuat tema pertahanan juga kalau emang serahasia itu. Padahal yang ditanyakan oleh Ganjar kepada Prabowo itu bukan soal strategi pertahanan, bukan soal yang bersifat taktikal. Yang ditanyakan Ganjar kepada Prabowo itu adalah soal anggaran. Kenapa anggaran pertahanan setiap tahun naik, tapi performa TNI atau militer itu relatif turun, menjauhi target? Apakah soal anggaran ini juga menjadi bagian dari rahasia negara? Padahal itu kan hak kami untuk mengetahui kemana uang pajak itu digunakan dan untuk apa. Jadi poinnya adalah selama itu fakta ya sah-sah saja dong diucapkan. Selama orang itu punya data ya sah-sah saja dong dipertanyakan, diungkapkan. Kenapa harus Pak Jokowi ikut gusar dengan pertanyaan lawannya Prabowo kepada Prabowo? Iya, kami tahu anak sulung Bapak itu menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi apakah bantuan-bantuan kepada 02 yang kemarin sudah diberikan itu kurang? Sampai harus Pak Jokowi sendiri turun tangan untuk membackup Prabowo dari kekalahan debat kemarin, kan gak masuk akal. Kalau saya ngelihat Pak Prabowo tampil sebagai pendukung Ganjar. Saya setuju gitu. Iya. Ini ilmunya tiga kali bilang ilmunya sama. Jadi ilmunya sama, kelakuannya aja beda. ada yang menarik dari sesi barusan, yaitu ketika melihat Anies ini kayaknya memang strateginya tuh nyalahin. Pokoknya apapun salahin dulu. Salahin dulu ya. Pak Ganjar gak nyebut ASEAN, salahin dulu. Tapi yang menarik tadi ingat nggak?
waktu Pak Anies menjawab pertanyaan, lalu seharusnya dua kandidat lain itu memberikan tanggapan. Pak Ganjar memberikan tanggapan soal globalisasi dengan bagus sekali, tapi Prabowo sorry, Pak Ganjar menjawab pertanyaan, ya kan harusnya tanggapannya itu diarahkan ke Pada 03 Pak Ganjar. Pak Anies ke Pak Ganjar, Pak Prabowo harusnya ke Pak Ganjar. Tapi Prabowo tetap aja nyerangnya ke Anies. Karena dukung Ganjar. Karena dukung Ganjar ya. Ingat nggak? Tapi ada sesuatu yang menurut gua agak menjadi pertanyaan. Ketika tadi Pak Prabowo mungkin di sesi berapa dia menyampaikan bahwa kita supaya ditakuti kita harus punya kekuatan. Iya. Tidak Ini boleh lemah. Tidak boleh lemah. Tapi itu menurut gua oke lah. Tapi kok kurang pas. Amerika tuh kurang kuat apa? Tapi kok banyak negara sekarang nggak takut. Kelakuannya yang benar. Iya nggak? Lu kuat kalau kelakuannya buruk, orang akan menghantam juga. Etikanya, Etikanya. moralnya. Etika. Das